Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang kedua ini adalah materi pendalaman untuk perkara pidana. Nah, di materi pendalaman yang pertama ini, outputnya adalah ada beberapa dokumen yang harus saudara selesaikan. Yang pertama adalah surat kuasa, yang kedua adalah surat dakwaan, yang ketiga adalah eksepsi, dan yang keempat adalah putusan selah. Nah, saya akan mencoba untuk memulai dari surat kuasa. Jadi, di dalam konsep sistem peradilan pidana, tersangka dan atau terdakwa apabila sudah dihadirkan di persidangan memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, ya. Jadi haknya adalah mendapatkan pendampingan hukum. Kemudian hak ini apabila kita coba analisa dari azasnya, ini adalah terkait dengan azas bantuan hukum dengan ketentuan ancaman tertentu. Misalnya lebih dari 5 tahun atau ancaman hukuman mati, itu wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum, dan di bawahnya itu punya hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Nah, di dalam memperoleh hak ya pendampingan ini itu bersifat pendampingan. Ya, sifatnya adalah pendampingan, bukan sifatnya representatif atau mewakili. Berbeda dengan perkara perdata, berbeda dengan perkara tata usaha negara itu mewakili. Karena itu istilah yang dikenali dalam KUHP adalah penasihat hukum, bukan kuasa hukum untuk perkara pidana. Penasihat hukum itu tidak sama, tidak boleh dipersamakan dengan tersangka atau terdakwa. Karena posisinya bukan di dalam posisi untuk mewakili, tapi posisinya adalah dalam posisi mendampingi. Nah, di dalam perkara pidana itu akan berlaku azas keseimbangan, ya, just rights. Jadi ketika penuntut umum punya kewenangan yang dimilikinya, maka seorang terdakwa itu juga memiliki hak-hak yang sudah diatur secara normatif di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, siapa yang akan menjadi penasihat hukum? Real di sini adalah advokat, kecuali ditentukan lain, misalnya dalam kasus anak, itu diperbolehkan oleh pihak lain. Nah, untuk melaksanakan pendampingan ini yang akan dibutuhkan adalah surat kuasa. Surat kuasa mengatur kewenangan-kewenangan yang dibuat secara khusus. Surat kuasa didaftarkan pada panmut hukum atau ditentukan lain, ya, atau ditentukan lain. Misalnya adalah ditentukan panitera muda bidang pidana dalam beberapa pengadilan tertentu, tapi dalam beberapa pengadilan yang lain tetap menjadi kewenangan dari panitera muda bidang hukum, ya, di pengadilan negeri. Nah, surat kuasa ini nantinya juga akan berlaku di dalam perkara perdata dan tata usaha negara yang akan saya detailkan ketika dalam perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Yang kedua, dokumen yang akan saudara susun adalah surat dakwaan. Jadi tidak ada satu perkara pidana tanpa dakwaan, itu prinsip hukumnya. Jadi dakwaan itu menjadi satu penting. Dakwaan itu menjadi pintu masuk pertama untuk memasuki perkara pidana di dunia litigasi atau di dunia peradilan. Nah, surat dakwaan atau dalam konsep misalnya kodifikasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, surat dakwaan ini biasa kita kenal dengan istilah P29. Itu implikasi dari suatu perkara sudah dinyatakan P21, maka dia akan masuk pada P29. Nah, surat dakwaan yang disusun itu harus memenuhi syarat yang ditentukan, baik itu syarat formil maupun syarat material. Tidak terpenuhinya syarat, ya, dapat dilakukan eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Ini yang harus saudara ingat kembali. Nah, syarat formil itu apa, syarat material itu apa, bisa saudara ingat-ingat kembali ketika menempuh hukum acara pidana. Ya, jadi tugas yang kedua adalah menyusun dakwaan. Jadi dari kasus yang sudah ada di e-learning, itu kira-kira dakwaannya semacam apa? Apakah dakwaannya adalah tunggal? Apakah dakwaannya adalah kumulatif? Apakah dakwaannya adalah subsidiaritas? Apakah dakwaannya adalah alternatif atau dakwaannya gabungan? Itu teman-teman harus jeli untuk membaca kasus posisinya sehingga bisa menentukan dakwaannya apa. Ya, ini yang harus saudara-saudara susun, ya, terkait dengan dakwaan. Nah,
kesalahan di dalam menyusun dakwaan itu berimplikasi adanya nota keberatan atau eksepsi. Ya, apakah itu nanti eksepsinya ada terkait dengan kewenangan mengadili, terkait dengan kompetensi pengadilan, ataukah kemudian eksepsinya terkait dengan syarat formil, tidak ditandatangani, salah nama, atau error in subjecto, ataukah kemudian sangat material, dakwaan disusun secara tidak jelas, kabur, aksibel, lokusnya tidak disebutkan dengan benar, tempusnya tidak disebutkan dengan benar, tidak ada uraian tidak ada uraian peristiwanya, maka hal-hal itu dapat dilakukan eksepsi. Ya, jadi tugas yang ketiga teman-teman adalah menyusun nota keberatan atau eksepsi. Oke. Dan yang terakhir adalah dengan adanya eksepsi itu memiliki akibat hukum lanjutan. Akibat hukumnya adalah munculnya putusan sela. Jadi majelis hakim mempunyai kewenangan untuk membuat putusan sela atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Ini tugas yang keempat yang harus saudara susun sesuai dengan peran saudara adalah menyusun putusan sela. Di dalam praktek sebenarnya, ya di dalam praktek ada kesempatan bagi penuntut umum untuk menanggapi eksepsi. Tetapi secara jelas ya dan secara limitatif di dalam KUHP itu tidak mengatur, tetapi dalam praktek seringkali majelis hakim itu memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi eksepsi yang telah diajukan. Itu teman-teman, kita lanjutkan dalam sesi di Zoom. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan posisi dan lain sebagainya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.